Artinya setiap kita punya 1 juta rupiah, kita boleh berhutang, tanda kutip ya, berhutang membeli saham lain 650.000 atas jaminan saham tersebut. Oke. Itu strategi yang pertama. Nah, strategi yang kedua, saya bisa melakukan aksi gadai. Ada orang yang mungkin berusaha untuk memulai sebuah bentuk investasi karena dia nggak punya modal, karena ada keterbatasan mungkin, atau jobless lah begitu, tapi tahu ilmunya. Ini realistik ya kira-kira untuk memulai sebuah investasi saham dengan hutang? Kalau dia tahu ilmunya dan dia berhutang, mungkin masih masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya orang makin hari makin punya pengalaman dan makin pintar. Biasanya OPM, others people money. Jadi dengan berhutang kan OPM ya, others people money, yaitu adalah bank, yaitu adalah si broker itu sendiri yang dia hutangin. Jadi make sense. Tapi kalau dia tidak punya pengalaman, baru hari pertama pakai utang, itu lebih banyak unsurnya sebenarnya unsur perjudian yang tengah dilakukan. Ya, lebih gambling ya, karena modal nggak punya, belum lagi terjerat hutang, dan juga belum tahu kira-kira investasinya menguntungkan atau tidak gitu ya Mas Ryan? Iya, betul. Oke. Mas, bicara masalah pengalaman Mas Ryan, ini kan banyak orang yang mungkin ngerasa udah cukup pengalaman lah selama ini trading atau mungkin juga investasi saham, saya selalu cuan, selalu profit, selalu untung segala macamnya, sehingga memutuskan untuk berhutang. Ini hutang yang boleh dilakukan dalam artian yang produktif dan ideal itu ke siapa? Apakah lebih ke sebuah lembaga resmi, atau ya karena mungkin ngerasa belum bankable sehingga terlibatlah dengan pinjol atau peer-to-peer lending yang masih ilegal, atau bagaimana? Ya, pertama ya, ada banyak strategi ya. Ketika kita membeli saham, biasanya saham kita itu sudah ada nilai asetnya, nilai haircut-nya. Sudah bisa dijadikan sebagai sarana untuk berhutang untuk pembelian saham kita yang selanjutnya. Oke. Misal saya bicara ada saham-saham yang di Indonesia secara persentase itu memang besar, artinya nilainya tinggi. Misal ya, kita sebut saja beberapa saham dengan 3 teratas ya, yaitu adalah Astra, BCA, dan BRI. Itu biasanya begitu saya membeli Astra dengan uang 1 juta, maka saya boleh membeli nilai aset lain dengan menggunakan Astra yang pertama saya beli, itu senilai 650.000. Jadi saya tiba-tiba punya buying power lebih senilai 650.000 dengan saya sudah memiliki Astra. Jadi misal ya, saya nggak mau bermaksud merekomendasikan ya, artinya ada 8 saham yang memiliki valuasi tinggi ketika kita beli dan kita ingin dan si broker kita memberikan kita kelonggaran untuk membeli saham kedua kita, yaitu Astra, BCA, BRI, Mandiri, Perusahaan Gas Negara, Semen Indonesia, Telkom, dan Unilever. Itu nilainya, nilai aset itu dinilai 65%. Artinya setiap kita punya 1 juta rupiah, kita boleh berhutang, tanda kutip ya, berhutang membeli saham lain 650.000 atas jaminan saham tersebut. Oke. Itu strategi yang pertama. Nah, strategi yang kedua, saya bisa melakukan aksi gadai. Jadi menggadaikan saham saya, dari gadai saham ini ya terserah mau Anda, kalau yang namanya gadai kan seperti orang gadai emas, gadaikan laptop, ya silakan mau digunakan beli saham lagi, atau mau dibuat usaha juga bisa, karena saham kan aset. Nah, yang perlu perhatian bahwa tidak semua saham memiliki nilai gadai atau nilai hutang. Contoh sederhana, dari 750 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang masuk ke dalam daftar transaksi margin saja itu hanya 191 per kita membuat siaran ini. Artinya less than half ya, 50% ya, yang memang memiliki yang memiliki asetnya dinilai gitu. Bahkan ada beberapa saham-saham yang miris, yaitu hanya 5% nilainya. Jadi artinya saya punya uang, saya memiliki saham itu senilai 1 juta, saya hanya aset yang dihargai atas saham 1 juta ini saya cuma boleh ngutang 50.000. 50.000, ya. Gitu. Jadi ada banyak cara, yaitu dengan cara kita memiliki saham, mau beli saham lagi ada transaksi haircut. Yang kedua adalah saham tersebut saya gadaikan, entah mau digadaikan untuk bisnis atau mau kembali membeli saham. Ya kalau misalnya saham dibelikan saham lagi ya namanya repo, ya kan. Jadi ada lagi tuh, jadi ada yang gadai. Kalau gadai saham artinya uang yang saya cair boleh saya beli apa saja. Kalau saya repo artinya saham yang saya gadaikan itu untuk beli saham juga, seperti itu.
Baik-baik, Mas Ryan, saya Ya, berpikir begini loh, kalau misalnya kita bicara masalah investasi kan kita sering menyinggung tentang bagaimana memitigasi resikonya, kerugian-kerugiannya gitu loh. Nah, kalau memang seandainya boleh-boleh saja melakukan investasi saham dengan hutang, bagaimana kira-kira cara-cara yang perlu dilakukan sebagai sebuah bentuk antisipasi memitigasi resiko yang terjadi, kerugian misalnya atau hal yang lain jadi pertimbangan. Gimana Mas Ryan? ya, kembali lagi ya, karena kata-katanya itu investasi, maka dalam sudut pandang saya orang kalau investasi itu kan mestinya jangka panjang ya. Yes. Dimana rata-rata itu kalau orang melakukan transaksi hutang pada saham, itu Hmm. biasanya bukan untuk kebutuhan jangka panjang, Mas Daryl, tapi untuk kebutuhan berdagang saham. Oke. Nah, jadi kalau misalnya maksudnya adalah juga termasuk melakukan transaksi cepat, maka banyak orang memang dalam kesehari-harian ini memang banyak yang menggunakan transaksi margin untuk kebutuhan trading saham. Misalnya dia punya uangnya 100 juta, Hmm. tapi dia minta disupport oleh sekuritas untuk bisa melakukan transaksi sampai 300 juta. Oke. Jadi dia punya buying power sampai dengan 300 juta. Hmm. Nah, ya jadi artinya dia melakukan transaksi itu satu hari misalnya dikasih bunga ya. Biasanya kan ada hitungannya gitu ya. Ya. Maka kalau kita melakukan transaksi satu hari bisa masuk keluar dan profit 10 kali, Hmm. berarti kan artinya dia dari modalnya kecil sekali hanya 100, mendapatkan fasilitas terasa 300, satu hari melakukan bisa lebih dari 5 kali transaksi dan satu kali transaksi dapat 1%, berarti kan secara theoretically dia dapat 5%. Andaikan dia satu hari cuma bayar, misalnya satu bulan dia bayar bunga cuma 2% pun artinya sudah tertutup kan, Mas Daryl? Ya. Seperti itu. Jadi boleh dibilang itu adalah sesuatu yang memang nggak mungkin dilakukan oleh orang yang hanya mengerjakannya dengan tebak-tebakan ya. Betul. Tapi kemampuan menganalisa begini butuh waktu lama nggak kira-kira, Mas Ryan, untuk bisa paham kalau seandainya investasi masih dilakukan dengan hutang, Mas Ryan? Investasi atau trading nih? Sorry, investasi saham lah ya. Oke, ya kalau investasi saham kan berarti saya itu punya outlook bahwa kalau kenapa saya sampai harus berhutang membeli saham. Ya, Oke. pikiran saya adalah karena dia melihat bahwa pada hari ini harganya sedang sangat murah sehingga terasa seksi untuk dibeli. Kalau dia sampai terlewat, maka ini bisa tertinggal. Makanya dia menggunakan power yang besar untuk membeli posisi hari ini. Ya, berarti kan harus bisa menganalisa tuh. Ya, Mhm. kalau dengan keadaan bisa melihat harga yang jatuh di mana nilainya itu tinggi, Ya. jadi artinya dia itu under value, maka tentu harus mengerti yang namanya konsep valuasi harga ya. Suatu valuasi dari nilai barang atau nilai saham yang ingin kita beli. Maka ya biasanya bisa dengan hutang, tapi pemikiran saya sih sederhananya gini, yang namanya saham itu kan kalau untuk jangka panjang, sebenarnya kita as low as bisa membeli satu lot atau 100 lembar. Lah ya sudah, kalau memang ternyata belum sebagai pemula dan belum memiliki keyakinan, Mhm. ya toh belinya dicicil aja. Yang namanya beli properti, kenapa orang akhirnya masuk menggunakan hutang? Karena kan properti tidak bisa dicicil pembeliannya. Ya. Misal saya bilang ini adalah satu rumah ya, ya udah saya mau rumah yang blok A ini, tapi saya cicil mulai dari pagernya dulu, kamu jangan jual. Nggak mungkin. Nah, Ya, ya, ya. tapi kan kalau kalau yang namanya saham, saya mau membeli 30 lot, tapi Mhm. saya cuma punya uang 2 lot. Ya sudahlah, saya beli 2 lot dan dalam waktu 15 bulan akhirnya tercapai 30 lot. Artinya kan itu juga sebenarnya mencicil kan. Betul, betul. Sistemnya cicil juga, tapi bedanya adalah kalau saya memang punya keyakinan seperti tahun 2020 dan Maret, saya merasa bahwa ini adalah really 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 rare timing yang harus membuat saya harus entry, kalau tidak ini akan terbang ke bulan. Saya sangat yakin bahwa ini akan kembali bounce back. Maka saya akan berhutang dengan besar lalu saya tabrak sahamnya, Mhm. ya boleh saja. Tapi Mhm. kan resiko yang harus kita ketahui adalah kalau ternyata tidak berjalan dengan harapan bagaimana? Oh ya nggak apa-apa lah, saya Benar masih juga punya ya. cash flow, saya Mhm. akan bayar dari cash flow saya. Akhirnya akan kembali kayak gitu kan? Ya, balik ke pemahaman yang pertama, yang penting cash flow-nya Iya. ada apa enggak gitu ya. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Yes. Daryl. Kalau seandainya memang boleh investasi saham dengan berhutang, ada batas minimal nggak atau persentase yang diterapkan berapa persen hutang yang diperbolehkan selain cash flow kita juga oke? Prinsip dasar orang itu ngutang itu kan sebenarnya prinsip dasar perencanaan keuangan agar kita dalam kondisi yang baik. Kalau misalnya hutang pada
pembelian saham, maka sebenarnya itu sudah ada aturannya. Oke. Misalnya kayak tadi saya bilang bahwa untuk 8 saham teratas yang nilai haircut-nya dihargai paling tinggi itu ya yang tadi saya sebut, yaitu ada 8 saham Astra, BCA, BRI, Mandiri, Perusahaan Gas Negara, Semen Indonesia, Telkom, dan Unilever. Itu nilai haircut-nya valuasinya 65%. Jadi ya itu ketentuannya sudah bukan kita yang bikin, tapi ya broker bersama KPay gitu. Nah, penjamin clearing ya. Nah, lalu kalau misalnya dari sudut pandang kita sendiri, kita boleh berhutang, ya kembali lagi dalam konsep perencanaan keuangan, biasanya hutang ini kan sudah mulai mix up atau mixing dengan yang namanya investasi nih. Maka secara persentase mungkin 25% masih oke lah dari sudut pandang pendapatan. Gitu. Tapi ya kembali ya semangatnya. Kalau semakin kita punya keyakinan dan pengalaman, silahkan gas-gasan. Tapi jangan lupa loh bahwa kalau ini ngomongnya investasi, saham itu beda dengan Anda membeli properti. Saham itu kalau Anda punya rencana 100 lot, Anda bisa mulai hari ini dari 1 lot. Kenapa orang membeli properti tidak bisa dengan nyicil atas bangunannya? Nggak bisa, karena yang namanya properti itu nggak bisa sertifikatnya. Ya udah saya mulai dari pintunya dulu, kamu kasih sertifikatnya buat saya. Besok kalau AJB halaman belakang sesuai dengan uang saya. AJB selanjutnya kamar tidur anak, nggak bisa. Itu jadi satu set gitu. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa properti itu untuk menyelesaikan ketidakmampuan atas finansial kita selesaikan dengan hutang di depan. Beda, ini beda. Barangnya bisa dicicil ini. Ya, make sense. Berarti ini sebenarnya tentang bagaimanakah penguasaan kita juga terhadap pengaturan keuangan ya, Mas Ryan ya? Kalau misal dikaitkan dengan hutang dan juga investasi saham ini sendiri ya? Menurut saya adalah memahami keunggulan, kelemahan, dan sifat setiap instrumen itu penting. Orang itu terlalu fokus mengenai harga murah dan mahal. Yes. Sehingga dia tidak bisa melihat keunggulan pada setiap kendaraan ini. Saya selalu bilang ya di dalam seminar, di kelas atau dimanapun lah, saya selalu mengatakan sama. Bayangkan bahwa kalau Anda sudah ngomong investasi, ketika Anda ngelihat saham, Anda bayangkan itu mobil. Ketika Anda ngelihat deposito, anggaplah itu mobil. Tapi ada mesin CC gede, ada mesin CC kecil. Nah, kalau Anda pintar, maka Anda menjadi efisien dan optimal. Anda jangan cari maksimal. Kalau optimal itu artinya contoh gini, kalau saya cuma buat nganterin anak, saya pakai mobil sport. Dan ternyata cuma 3 gang dan saya banyak badukannya. Mobil sport apa mau dipakai cuma 3 gang, habis itu pakai banyak badukannya? Bakal banyak nyangkutnya. Itu nggak optimal. Gitu loh. Padahal CC gede bagus, tongkrongannya ganteng. Ya lebih baik pakai mobil city car yang kecil, gajluk, nyampe ngek, berhenti, muter balik. Lebih hemat secara bensin, perawatan gitu loh. Jadi kita harus bisa pintar memilih instrumennya ini, bukan bicara murah dan mahal. Tapi kita mesti mengerti bahwa ini akan menjadi kendaraan. Kalau ngomongin investasi nih, jangan diputar balikan dengan how to getting profit with stock market ya. Karena getting profit with stock market so many ways caranya. You can trading, you can invest, you can gambling, whatever. You can become bandar and bandit. So anything bisa dilakukan gitu. Ya.